ketika di Finland sama di Belanda. Kenapa itu Teh? Ya karena itu dari seluruh dunia yang ikut, bukan hanya Asia, itu seluruh dunia yang ikut gitu. Nah kita bisa membawa nama Indonesia. Pas waktu Teh nyanyi itu. Kalau untuk saya pribadi ya, setiap saya tampil dimanapun punya kesan tersendiri dan saya merasa spesial. Karena buat saya orang-orang yang datang untuk melihat saya itu berarti kan mereka sudah menyisihkan waktu mereka untuk melihat saya, untuk datang untuk menyaksikan saya gitu. Jadi buat saya kehadiran mereka itu dimanapun saya tampil, saya merasa spesial, saya merasa istimewa gitu. Tapi mungkin perform yang paling dikenang mungkin di mana Teh? Dikenang? Kalau untuk dikenang mungkin biasanya sih yang saya rasa, bukan biasanya, maksudnya untuk saya festival ya. Kalau festival itu mempunyai kesan tersendiri ya, karena mempunyai usaha yang tersendiri juga untuk bisa membawa nama Indonesia kan itu di mancanegara. Jadi ya itu mempunyai sejarah tersendiri buat saya. Mungkin negara mana yang paling berkesan waktu yang berkesan ketika di Finland sama di Belanda. Kenapa itu Teh? Ya karena itu dari seluruh dunia yang ikut, bukan hanya Asia, itu seluruh dunia yang ikut gitu. Nah kita bisa membawa nama Indonesia di sini dan menang di situ kan itu suatu hal yang membanggakan ya, yang mengharukan gitu. Tahun berapa itu Teh? Tahun berapa? Tahun 91. Oke. Tapi biasanya ada perbedaan nggak sih Teh kalau manggung di Eropa mana, di negara mana gitu, pasti ada perbedaan penontonnya nggak sih Teh? Maksudnya euforianya, suasananya itu bisa gimana gitu Teh? Untuk saya perbedaan penonton itu mungkin boleh dibilang ya di luar negeri ya memang untuk saya pribadi mereka apresiasinya mungkin luar biasa ya, karena di beberapa tempat saya pernah tampil di Yunani, which is saya itu nyanyi lagu Ingin Kumiliki, nyanyi lagu saya pribadi. Yang nonton nggak ada orang Indonesia, orang luar semua yang nonton gitu, tapi mereka sampai standing ovation, mereka tepuk tangan gitu ya. Saya nyanyi Kaulah Segalanya juga di situ. Itu kan merupakan suatu suatu perasaan yang berbeda banget ya gitu. Nah, itu memperlihatkan bahwa musik itu tidak mengenal suku, tidak mengenal agama, tidak mengenal apapun gitu. Tapi suku itu bisa menyentuh hati setiap orangnya walaupun tidak mengerti mungkin mereka ya arti lagu itu, tapi dengan musik, dengan lagu, tapi mereka bisa menyatukan gitu. Nah kalau untuk pengalaman buruknya gitu, maksudnya dicuekin atau di panggung itu nggak ada yang excited gitu, itu pernah juga Teh ngalamin kayak gitu? Sebenarnya kalau dicuekin enggak ya, karena gini, saya bicara mengenai kita di Indonesia ya, di setiap daerah itu karakter orang berbeda-beda ya, karakter orang itu berbeda-beda. Ada misalnya kayak di suatu daerah misalnya, let's say di Bali berbeda dengan orang di Medan gitu ya. Mungkin di Medan lebih ekspresif mereka gitu. Tapi ternyata setelah saya lihat, saya pelajari, saya juga sempet waktu saya nyanyi ini kok diam aja, apa mereka nggak suka gitu ya, atau mereka nggak seneng. Sebenarnya mereka happy nggak sih dengan saya menyanyi, terhibur nggak sih gitu ya. Tapi ternyata memang karakter setiap orang di daerah itu berbeda-beda. Diam bukan berarti mereka nggak suka, tapi mereka itu menikmati mungkin, atau mungkin mereka mengagumi kita gitu ya. Jadi mereka sampai diam, speechless gitu. Menjadi suatu patokan buat saya bahwa ketika sampai akhir penonton masih banyak
nggak ada yang pulang kan itu berarti mereka menikmati, mereka suka gitu. Jadi kadang-kadang ya gitu, bukan berarti mereka diem, mereka nggak suka, bukan gitu, tapi mereka menikmati. Ada kalanya mungkin orang-orang yang memang malu kan untuk beremang, untuk mengekspresikan sukacitanya mereka gitu. Mama Okta, tips ini dong, tips menjaga kecantikan